Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya. Baik, selamat Ibu dosen Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SEMSC, dan selamat siang juga kepada rekan-rekan kelas 3H yang ikut dalam diskusi pada siang hari ini. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, sebelum itu izin untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 12. Yang pertama, Imade Dodi Gunawan dengan NIM 201705228, dan saya sendiri Putu Dila Puspitaswari dengan NIM 201705128. Di kesempatan siang hari ini, kami kelompok 12 diberikan kesempatan untuk membawakan materi tentang pengawasan dan pemeriksaan keuangan pemerintah. Materi yang pertama yaitu pengawasan dan pemeriksaan. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, yang kedua, pengawasan dan pemeriksaan pemerintah oleh BPKP. Nah, BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Next. Nah, adapun tugas dan fungsi BPKP dalam melaksanakan tugasnya yaitu yang pertama, pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perancangan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara. Yang kedua, pengawasan intern terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan aset negara atau daerah. Yang ketiga, pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi atau badan usaha atau badan lainnya, dan program kebijakan pemerintah yang strategis. Yang keempat, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Yang kelima, pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah. Yang keenam, pelaksanaan review atas pelaporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat. Next. Yang ketujuh, pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikat jabatan fungsional auditor. Yang ke-10, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah. Yang ke-11, pembangunan dan serta pengolahan data informasi pengawasan atas penyelenggaraan. Yang ke-12, pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPK. Yang terakhir, pembinaan dan pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persediaan perlengkapan, dan rumah tangga.
Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai kewenangan BPKP. Yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang menyelimuti pemberian pedoman, pembimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya. Yang kelima, penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya. Yang keenam, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu kegiatan BPKP. Yang pertama, pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah pada instansi pemerintah, baik kementerian atau LPNK maupun pemerintah daerah serta lembaga lainnya. Kedua, audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen LPND maupun pemerintah daerah. Yang ketiga, polisi evaluation. Yang keempat, ground control plan. Yang kelima, optimalisasi penerimaan negara. Yang keenam, asistensi penerapan sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah. Yang ketujuh, asistensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang kedelapan, asistensi penerapan good corporate governance. Yang kesembilan, risk management based audit. Yang kesepuluh, audit investigatif atas kasus terindikasi korupsi. Yang ke-11, pembinaan jabatan fungsional auditor dari Inspektorat Daerah maupun Inspektorat Jenderal. Yang ke-12, review laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai pengawasan dan pemeriksaan eksternal oleh BPK. Yang pertama, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang keempat, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Yang kelima, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Yang keenam, jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang.
paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Nah, selanjutnya yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pasal 9 ayat 1 huruf E dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menyatakan bahwa standar pemeriksaan keuangan disusun oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Standar umum. Standar umum memberikan kerangka dasar untuk dapat menerangkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif yang dijelaskan pada pernyataan standar berikutnya. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh semua pemeriksa dan organisasi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pelaksanaan keuangan negara. Yang pertama, pemeriksaan harus mengkomunikasikan informasi yang diberikan dengan sifat saat lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksa sebelumnya serta tidak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, pemeriksaan harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Yang keempat, pemeriksaan harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan. Yang kelima, pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya yaitu standar pelaporan. Yang pertama, laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Ketiga, laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Yang keempat, laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan harus dilengkapi dengan tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan. Yang kelima, informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum, tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Dan yang keenam, laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan entitas yang diperiksa pihak yang mampu
yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya Dodik. Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok 12 yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman. Dan kami meminta maaf kepada teman-teman dan ibu dosen jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam pemaparan materi tadi. Terakhir, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya.